Selamat datang di New York City. Kota ini bukan hanya kumpulan gedung pencakar langit. Ia adalah simbol ambisi, simbol kebebasan, simbol perjuangan manusia untuk bermimpi lebih besar dari batasnya. Tapi untuk memahami New York hari ini, kita harus kembali ke masa ketika Manhattan masih berpahutan dan sungai liar. Jauh sebelum taksi kuning dan lampu neon Times Square, tanah ini dihuni oleh suku asli Lenape. Mereka hidup dari berburu, memancing, dan berdagang di sepanjang sungai Hudson. Kemudian pada awal abad ke-17, kapal-kapal Belanda tiba. Tahun 1624 menjadi awal koloni New Amsterdam, pelabuhan alami yang sempurna untuk perdagangan. Salah satu kisah paling terkenal adalah pembelian Pulau Manhattan oleh Peter Minuit dari penduduk asli dengan barang dagangan yang nilainya kemudian diperkirakan sekitar $24. Sebuah transaksi kecil untuk salah satu tanah paling mahal di dunia saat ini. Namun kekuasaan Belanda tak bertahan lama. Tahun 1664, Inggris mengambil alih tanpa perlawanan besar. Nama kota berubah menjadi New York untuk menghormati Duke of York. Di bawah Inggris, kota ini tumbuh sebagai pusat perdagangan penting. Kapal-kapal datang membawa gula, kapas, dan tembakau. Ketika revolusi Amerika pecah, New York menjadi medan perang utama. Kota ini diduduki Inggris selama perang. Namun setelah kemerdekaan, New York justru menjadi pusat awal negara baru. Pada 1789, George Washington dilantik sebagai presiden pertama Amerika di sini. Memasuki abad 19, gelombang imigrasi mengubah wajah kota secara dramatis. Irlandia datang karena kelaparan besar. Italia datang mencari pekerjaan. Yahudi dari Eropa Timur melarikan diri dari penganiayaan. Dan ketika kapal mereka memasuki pelabuhan, mereka melihat satu simbol, Statue of Liberty. Patung ini bukan sekedar monumen, ia adalah janji. Di dekatnya, Ellis Island memproses jutaan imigran. Banyak yang datang tanpa uang, tanpa bahasa Inggris, tanpa jaminan sukses. Mereka tinggal di apartemen sempit di Lower East Side, bekerja di pabrik tekstil dengan jam kerja panjang. Namun dari lingkungan keras inilah lahir semangat New York. Awal abad ke-20 menjadi era pembangunan besar-besaran. Gedung-gedung mulai menembus langit, Crystal Building, dan akhirnya pada 1931 berdiri megah Empire State Building. Gedung ini dibangun saat depresi besar, saat jutaan orang menganggur. Namun ia menjadi simbol harapan bahwa Amerika tidak menyerah. Wall Street berkembang menjadi pusat keuangan global. Bursa saham New York menentukan arah ekonomi dunia. Namun kota ini juga memiliki sisi gelap. Era 1920-an dikenal dengan mafia, larangan alkohol, dan kejahatan terorganisir. Nama-nama gangster terkenal menguasai jalanan. Kemudian tahun 1970-an menjadi salah satu periode tergelap. Krisis ekonomi hampir membuat kota bangkrut, kejahatan melonjak, subway penuh grafiti. Times Square dulu dikenal sebagai tempat berbahaya. Namun 1990-an membawa perubahan besar. Reformasi keamanan, kebangkitan ekonomi, dan investasi besar mengubah wajah kota. Times Square menjadi pusat hiburan global. Broadway menjadi simbol teater dunia. Di Bronx, budaya hip-hop lahir dan menyebar ke seluruh planet. New York menjadi pusat musik, film, seni, dan mode. Lalu datang hari yang tak akan pernah dilupakan. 11 September 2001, dua pesawat menabrak menara World Trade Center. Ribuan nyawa hilang. Langit Manhattan dipenuhi asap. Dunia berhenti. Namun New York tidak hancur. Di lokasi tersebut kini berdiri One World Trade Center dan memorial yang mengingatkan dunia pada tragedi dan ketahanan. Hari ini New York memiliki 5 boroughs, Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx, dan Staten Island. Manhattan adalah jantung finansial dan bisnis. Brooklyn adalah pusat kreatif, seni, dan budaya modern. Queens adalah borough paling multikular di dunia. Bronx adalah rumah hip-hop dan Yankees. Staten Island lebih tenang, dengan pemandangan indah pelabuhan. Central Park menjadi paru-paru kota. Di tengah hutan beton, taman ini menawarkan ruang hijau luas untuk jogging, konser, dan piknik. New York juga kota kontras. Apartemen miliaran dolar berdampingan dengan perumahan sederhana. Restoran McAllen berdampingan dengan gerobak hotdog. Bahasa yang terdengar di jalan bisa berubah setiap blok. Lebih dari 800 bahasa digunakan di sini. Kota ini mahal, kota ini cepat, kota ini melelahkan. Namun jutaan orang tetap datang setiap tahun. Kenapa? Karena New York menawarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Energi, ambisi, rasa bahwa apapun mungkin terjadi. Di kota ini, seorang imigran bisa menjadi miliarder. Seorang seniman jalanan bisa menjadi bintang dunia. Seorang mahasiswa biasa bisa membangun perusahaan global. Namun New York juga menguji mental. Ritmenya cepat, kompetisinya keras, biaya hidup tinggi. Jika kamu bisa bertahan di sini, kamu bisa bertahan di mana saja. Saat matahari terbenam dan skyline Manhattan berubah menjadi siluet emas. Saat lampu-lampu gedung menyala satu persatu. Saat suara sirene dan tawa bercampur di udara malam, kamu akan mengerti New York bukan sekedar kota. Ia adalah simbol mimpi modern. Ia adalah bukti bahwa manusia selalu ingin membangun lebih tinggi. berlari lebih cepat, bermimpi lebih besar, dan selama lampu Times Square terus menyala, selama kereta bawah tanah terus bergerak, selama orang-orang terus datang membawa koper dan harapan, New York akan tetap menjadi kota yang tidak pernah tidur.
Dan mungkin suatu hari nanti kamu akan berdiri di sana, melihat ke atas gedung pencakar langit dan berkata dalam hati, karena New York bukan hanya tempat di peta, ia adalah perasaan, dan perasaan itu abadi. 1970-an adalah masa tergelap. Kota hampir bangkrut, kejahatan tinggi, subway penuh grafiti, Times Square dikenal sebagai zona berbahaya. Banyak orang pindah keluar kota. Namun perubahan datang di 1990-an. Reformasi keamanan, investasi besar, ekonomi bangkit. Times Square berubah menjadi pusat hiburan global. New York kembali menjadi simbol kekuatan. 11 September 2001, dua pesawat menabrak World Trade Center. Langit Manhattan dipenuhi asap, ribuan orang meninggal. Dunia menyaksikan dan diam. Namun dari tragedi itu, muncul solidaritas. Hari ini berdiri One World Trade Center dan memorial untuk menghormati korban. New York terluka, tapi tidak pernah hancur. New York terdiri dari 5 borough. Manhattan, pusat finansial dan bisnis. Brooklyn, kreatif dan modern. Queens, paling multikultural. Bronx, tempat lahir hip-hop. Staten Island, lebih tenang dan alami. Lebih dari 800 bahasa digunakan di kota ini. Tidak ada kota lain di dunia yang seberagam ini. Hari ini New York adalah pusat keuangan, mode, film, seni, teknologi, media global. Central Park menjadi paru-paru kota. Broadway menjadi panggung teater dunia. Jutaan turis datang setiap tahun, namun biaya hidup tinggi. Kompetisi keras, tekanan besar. Tapi, jika kamu bisa bertahan di New York, kamu bisa bertahan di mana saja. Saat matahari terbenam di balik gedung Manhattan, lampu menyala satu persatu. Suara kota tetap hidup. New York bukan sekedar tempat. Ia adalah energi. Ia adalah mimpi. Ia ada bukti bahwa manusia selalu ingin membangun lebih tinggi. Dan semua orang terus datang membawa koper dan harapan. New York akan tetap menjadi kota yang tidak pernah tidur. Di pusat kota berdiri megah Royal Palace of Madrid. Dan lebih dari 3.000 ruangan, istana ini adalah salah satu yang terbesar di Eropa. Langit-langitnya dihiasi fresko indah. Tangga marmernya berkilau, dan setiap ruangan menyimpan cerita tentang raja, perang, diplomasi, dan perubahan zaman. Namun Madrid bukan hanya tentang kerajaan. Kota ini adalah rumah bagi seni kelas dunia. Museum Prado menyimpan karya-karya Velázquez, Goya, dan Algarve. Saat kamu berdiri di depan lukisan Las Meninas, kamu bukan hanya melihat karya seni, kamu merasakan tatapan sejarah. Retiro Park menawarkan sisi lain Madrid. Danau kecil di tengah taman menjadi tempat pasangan duduk menikmati sore. Seniman melukis potret wisatawan. Anak-anak berlari di bawah pepohonan rindang. Hidup terasa sederhana, tetapi penuh makna. Orang Madrid memiliki cara hidup unik. Mereka makan malam larut, berbincang panjang, dan menikmati waktu tanpa melihat jam. Filosofi mereka sederhana, hidup harus dinikmati. Namun untuk memahami Spanyol sepenuhnya, kita harus kembali ke masa lalu. Sebelum menjadi negara modern, wilayah ini pernah dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Jejaknya masih terlihat hingga hari ini. Amfiteater, jembatan batu, dan jalan kuno berdiri sebagai saksi bisu masa kejayaan tersebut. Setelah Romawi, datanglah era Visigot, lalu penaklukan Muslim pada abad ke-8. Inilah awal dari periode Al-Andalus, masa ketika ilmu pengetahuan, arsitektur, dan seni berkembang pesat di semenanjung Liberia. Warisan periode ini masih terasa kuat di selatan Spanyol.